Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dalam pendidikan agama dan budi pekerti. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang kedua atau pertemuan yang kedua, yaitu sikap atau perilaku mandiri Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, anak sekalian, apakah kalian masih ingat apa arti dari sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW? Apakah kalian masih hafal apa arti dari sikap percaya diri? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, sikap percaya diri adalah mempercayai terhadap kemampuan diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan percaya diri. Anak-anak sekalian, pertemuan yang kedua kita akan membahas sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu, ada yang hafal keluarga Nabi Muhammad SAW? Dari mulai ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya, istrinya, sampai dengan anak-anaknya. Apakah kalian tahu? Nah, sebelum kita membahas sikap mandiri Nabi Muhammad SAW, kita tahu dulu siapa nama ayahanda Nabi Muhammad, siapa nama ibunda Nabi Muhammad. Nah, baiklah, Bapak akan kasih tahu dengan sebuah syair ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Nah, itulah anak-anak, nama ayahanda Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Nama ibundanya adalah Siti Aminah. Nama kakeknya adalah Abdul Muthalib. Nama pamannya adalah Abu Thalib. Nama istrinya Siti Khadijah. Nama putrinya yaitu Siti Fatimah. Nah, itulah keluarga dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sekalian, dari usia 2 bulan Rasulullah ayahandanya meninggal dunia. Rasulullah ketika itu masih ada dalam rahim ibundanya usia 2 bulan. Maka Rasulullah sudah menjadi yatim. Lalu setelah itu usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal oleh ibundanya, menjadi yatim piatu. Nah, disinilah kita dapat mengambil hikmah dari sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hidup mandiri.
sudah ditinggalkan oleh ayahnya, oleh ibundanya, menjadi yatim piatu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil hidupnya mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, sopan, dan ramah. Itu adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita tiru. Dan sayang kepada keluarga dan semua orang. Sejak kecil beliau menjadi pengembala kambing. Waktu kecil beliau itu suka mengembala kambing milik orang lain. Beliau tidak gengsi. Beliau tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Tapi dari waktu kecil beliau sudah menjadi pengembala kambing. Beliau juga pernah ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, inilah dari sikap kemandirian Nabi Muhammad SAW, tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Beliau menjadi pengembala waktu kecil. Setelah dewasa beliau ikut pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Anak-anakku sekalian, lalu apakah arti dari mandiri ini? Sekali lagi, apakah arti dari mandiri? Mandiri adalah perilaku tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain dan bisa mengerjakan sendiri. Itulah sikap mandiri. Itulah arti dari mandiri. Perilaku tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain dan bisa dikerjakan oleh diri sendiri. Itulah sikap mandiri. Contoh sikap perilaku mandiri. 1. Bangun tidur sendiri. Nah, ini sikap perilaku mandiri yang harus kalian lakukan, yang harus kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun tidur sendiri, membersihkan kamar tidur sendiri, mencuci piring sendiri setelah makan, mencuci pakaian sendiri, menyiapkan pakaian seragam sekolah sendiri, menyetrika baju, lalu menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri, belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri tanpa disuruh. Ini adalah sebagian dari contoh perilaku mandiri yang wajib kalian kerjakan supaya kalian tidak bergantung kepada orang lain atau bergantung kepada orang tua. Menjadilah anak yang mandiri. Ada manfaat hidup mandiri. Lalu apakah manfaat hidup mandirinya? Nah, di sini ada melatih tanggung jawab. Ketika kalian sudah mempunyai perilaku mandiri, maka akan bertanggung jawab atas pekerjaan kalian. Contohnya diberikan PR oleh guru, maka kalian sendiri yang mengerjakannya, kalian sendiri yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalian sudah mempunyai perilaku mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bergantung kepada orang lain. Setiap pekerjaan oleh kalian dilakukan, dikerjakan seperti contoh tadi. Mandi sendiri, cuci pakaian sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri. Ya. Menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri, itu adalah sikap mandiri yang wajib kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Anak sekalian, yang selanjutnya adalah akan menjadi anak yang percaya diri, meningkatkan keterampilan, menjadi berani. Inilah ya manfaat dari sikap mandiri. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam diri kalian untuk mempunyai sikap mandiri, sikap tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain. Kerjakanlah oleh sendiri selama masih bisa dikerjakan oleh kalian. Nah sekalian, mungkin itu saja pertemuan yang kedua, yang insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan pelajaran yang Bapak berikan di pertemuan yang kedua ini bermanfaat untuk kalian sebagai pembendaharaan ilmu, sebagai penambahan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi anak-anak, jadilah anak yang mandiri, baik di rumah ataupun di sekolah, supaya kalian mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.